Kalian bisa bayangin nggak? Sebuah negara yang sudah dikunci rapat dari dunia luar selama lebih dari 40 tahun, tiba-tiba bikin geger seluruh dunia. Bayangkan, ekonomi dan militernya dicekik habis-habisan oleh Barat. Tapi hasilnya, mereka justru pamer ribuan rudal mematikan yang siap menghujani siapa saja, termasuk Israel. Apa yang ditunjukin Iran di perang versus Amerika dan Israel benar-benar bikin dunia melek dan waspada. Bahkan, Presiden Amerika Donald Trump sendiri sampai dibuat gak nyangka dengan kejutan besar yang Iran tunjukkan di medan perang. Ini bukan sekedar gertakan sambal, pangkalan militer Amerika di berbagai negara Teluk benar-benar jadi target empuk serangan drone-drone canggih milik Iran. Dan yang paling bikin merinding, FBI sampai mengeluarkan peringatan merah tentang adanya potensi serangan drone Iran yang bisa menjangkau hingga ke California. Ya, California. Ini jelas pertanda kalau ancaman mereka sudah sampai ke pintu rumah negara adidaya. Pertanyaannya adalah, kok bisa? Bagaimana mungkin Iran bisa membangun ribuan rudal dan drone-drone super canggih di tengah-tengah cekikan ekonomi yang luar biasa kejam? Apa rahasia gelap yang mereka sembunyikan selama 4 dekade ini? Apa yang sebenarnya mereka lakukan di balik layar? Dan kenapa dunia harus mulai belajar dari cara mereka bertahan? Oke, mari kita bongkar rahasia besarnya satu persatu, karena cerita di balik ribuan rudal ini jauh lebih misterius dari yang kalian bayangkan. Akar kekuatan militer Iran sebenarnya bukan muncul dari ruang hampa, tapi lahir dari sebuah luka lama yang sangat perih. Semuanya bisa kita telusuri dari 2 peristiwa besar yang mengubah wajah dunia selamanya. Yang pertama adalah Revolusi Islam tahun 1979. Bayangkan, sebelum itu, Iran adalah sahabat karib Amerika. Mereka dimanjakan dengan senjata-senjata paling canggih di zamannya. Salah satunya adalah jet tempur legendaris F-14 Tomcat. Tapi, begitu revolusi meletus, hubungan mesra itu langsung buyar seketika. Akses ke teknologi barat diputus total dan tiba-tiba saja, jet-jet canggih itu berubah jadi rongsokan karena nggak ada suku cadangnya. Hubungan manis era dinasti Pahlavi dengan Israel pun ikut hancur, berubah jadi permusuhan abadi yang kita lihat sampai sekarang. Tapi itu baru permulaan, karena ujian sesungguhnya datang setahun kemudian, yaitu Perang Iran-Irak yang berlangsung selama 8 tahun penuh penderitaan. Disinilah titik balik paling traumatis itu terjadi. Irak di bawah Saddam Hussein berkali-kali menghujani kota-kota di Iran dengan rudal-rudal Scud yang mematikan. Dan tahukah kalian apa masalah terbesarnya saat itu? Iran gak punya sistem rudal sama sekali untuk membalas. Mereka cuma bisa pasrah melihat rakyatnya dihujani maut dari langit tanpa bisa berbuat banyak. Trauma hebat inilah yang akhirnya melahirkan doktrin militer baru yang sangat keras di Iran, bahwa keamanan negara gak boleh lagi dan haram hukumnya bergantung pada negara lain. Kalau kita tarik ke sejarah kita di Indonesia, filosofi ini sebenarnya mirip banget sama visi besar Bung Karno di tahun 60-an, yaitu berdikari alias berdiri di atas kaki sendiri. Mereka belajar dengan cara yang paling keras bahwa di dunia yang kejam ini, kalau kita nggak punya taring sendiri, kita cuma akan jadi mangsa. Inilah rahasia kenapa mereka sangat terobsesi membangun ribuan rudal secara mandiri, karena mereka nggak mau lagi sejarah kelam itu terulang kembali. Tapi tunggu dulu, kalian jangan berpikir kalau Iran membangun ribuan rudal ini dalam semalam saja. Tidak semudah itu. Ada proses panjang yang penuh dengan kerahasiaan dan strategi yang sangat cerdas di balik dinding-dinding beton mereka. Mereka membaginya dalam 3 tahap besar yang sangat terencana. Tahap pertama dimulai pada era 80-an. Ini adalah era awal di mana Iran mulai mempelajari rudal-rudal kiriman dari Libya dan Suriah. Apa yang mereka lakukan? Mereka membongkar rudal-rudal itu sampai ke baut terkecilnya. Lalu dipelajari setiap inci cara kerjanya dan dibangun ulang dengan tangan mereka sendiri. Di dunia teknologi,
Inilah yang disebut sebagai reverse engineering, alias rekayasa balik. Licik tapi sangat efektif buat negara yang sedang diembargo total. Lalu masuk ke tahap kedua di era 90-an, di mana Iran mulai diam-diam menjalin kerjasama militer dengan Korea Utara. Dari sinilah muncul seri rudal legendaris bernama Shahab. Salah satu yang paling ditakuti adalah Shahab 3. Rudal ini punya jangkauan sampai 1.300 km, jarak yang sangat cukup untuk menjangkau target-target vital di seluruh Timur Tengah. Tapi mereka tidak berhenti di situ saja. Masuk ke tahap ketiga dari era 2000-an sampai sekarang, Iran mulai beralih fokus ke teknologi bahan bakar padat. Nah, teknologi inilah yang bikin dunia militer barat benar-benar ketar-ketir. Kenapa? Karena rudal dengan bahan bakar padat bisa diluncurkan jauh lebih cepat dan sangat sulit untuk dideteksi oleh radar lawan sebelum terlambat. Seiring berjalannya waktu, Iran terus mengembangkan berbagai varian mematikan, mulai dari seri Fateh yang punya presisi sangat tinggi sampai ke rudal hipersonik yang diklaim bisa menembus sistem pertahanan paling modern sekalipun di muka bumi. Hasilnya pun gak main-main. Banyak analis militer dunia menyebutkan kalau sekarang Iran punya salah satu gudang rudal terbesar dan paling berbahaya di seluruh kawasan. Bayangkan saja, dari cuma tukang bongkar rudal bekas, sekarang mereka menjelma jadi penguasa langit yang bikin gentar negara adidaya. Pertanyaannya, semua teknologi militer itu kan mahal luar biasa. Mulai dari rudal, drone, sampai sistem perang elektronik. Semuanya butuh biaya yang nggak main-main. Kok bisa Iran masih punya uang, padahal ekonominya kena sanksi berat selama puluhan tahun? Jawabannya adalah di strategi ekonomi yang mereka sebut sebagai resistant economy, alias ekonomi perlawanan. Intinya simpel, kalau nggak bisa impor dari luar, ya harus bikin sendiri. Makanya, Iran membangun industri domestiknya dengan sangat masif. Mulai dari rudal balistik sampai drone canggih, semuanya buatan dalam negeri. Terus, dari mana modalnya? Jawabannya adalah emas cair, alias minyak. Iran itu negara dengan cadangan minyak terbesar ketiga di dunia, tepat di bawah Venezuela dan Arab Saudi. Melimpahnya minyak ini bikin Iran punya daya tawar yang nggak bisa disepelekan, terutama sama negara-negara non-barat. Salah satunya adalah Cina, yang jadi pembeli utama minyak Iran lewat jalur-jalur rahasia dan non-tradisional. Semuanya dilakukan demi menghindari sistem keuangan yang dikontrol oleh Amerika Serikat. Bahkan, beberapa perusahaan minyak Cina kabarnya jadi mitra utama Garda Revolusi Islam Iran dalam perdagangan gelap ini. Dari sinilah, pundi-pundi uang mengalir untuk riset militer mereka. Bahkan pasokan bahan bakar roket pun banyak yang datang dari Cina. Selain itu, ada Rusia yang juga jadi mitra militer setia. Rusia sering banget ngirim pakar senjata dan ahli rudal mereka ke Teheran. Kerjasama ini bukan cuma soal senjata, tapi juga soal sensor militer sampai pengembangan teknologi nuklir yang sangat dirahasiakan. Jadi, meski dikepung sanksi, Iran punya jaringan aliansi bayangan yang bikin mereka tetap bisa bernapas dan terus membangun kekuatan yang bikin dunia ketar-ketir. Ini membuktikan kalau di dunia internasional, kawan dan lawan ditentukan oleh kepentingan yang jauh lebih dalam dari sekedar diplomasi di atas meja. Tapi, rahasia paling mematikan dari Iran sebenarnya bukan cuma soal industri berat dan minyak saja, melainkan investasi gila-gilaan mereka di bidang teknologi dan riset. Kalian harus tahu, Universitas Teknik Syarif di Iran itu bukan kampus sembarangan. Ini adalah pusat pendidikan teknik terbaik di Timur Tengah yang sudah mencetak ribuan otak jenius. Hasilnya pun nyata. Peringkat Iran dalam Indeks Inovasi Global melesat drastis dari posisi 104 jadi posisi 53 hanya dalam 10 tahun. Kontribusi sektor teknologi ke ekonomi mereka pun naik hampir 2 kali lipat. Ini artinya, Iran gak cuma sibuk bikin senjata, tapi mereka benar-benar membangun ekosistem riset yang sangat kuat. Ada lebih dari 4.500 perusahaan berbasis riset yang lahir langsung dari kampus-kampus mereka. Jadi, riset di sana bukan cuma jadi pajangan di rak perpustakaan, tapi langsung diubah jadi produk nyata industri. Bayangkan, mereka punya Pardis Technology Park yang sering dijuluki sebagai Silicon Valley-nya Iran. Tempat ini menampung ribuan spesialis teknologi tinggi yang bekerja siang malam demi kemandirian bangsa. Dan soal anggaran riset, jangan ditanya. Pemerintah mereka jor-joran, bahkan sempat menaikkan anggaran hingga 256%. Bukan dipotong-potong dengan alasan efisiensi anggaran, kayak yang sering kita lihat di negeri Konoha ya.
Jadi, kalau dilihat dari gambar besarnya, kemampuan militer Iran sebenarnya adalah hasil dari puluhan tahun isolasi yang dipadu dengan investasi otak yang luar biasa. Mereka membuktikan satu hal penting, kemandirian teknologi itu bukan pilihan mewah, tapi soal bertahan hidup sebagai sebuah bangsa. Pelajaran terbesarnya mungkin bukan tentang seberapa hebat rudal mereka, tapi tentang mentalitas. Negara yang mau bertahan di masa depan harus berani investasi di ilmu pengetahuan dan anak mudanya. Sekarang pertanyaannya, apa kita punya keberanian yang sama untuk benar-benar berdikari, atau kita masih nyaman menaruh masa depan kita di tangan orang lain? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Besok kita bongkar rahasia apa lagi ya? Subscribe Tanya Selalu biar kalian gak ketinggalan.